Ini salah satu carrier terbaru dari mereknya Kilimanjaro. Menurut gue sih ini ganteng untuk tampilan carriernya dan simple juga untuk desain yang ada di carrier ini. Carrier ini punya harga spesial karena carrier ini akan dirilis di Indofest 2024 nanti. Udah gue coba untuk carrier ini ke Gunung Gede via Putri. Sekarang gue udah di Surken dan nanti akan gue sebutin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Kilimanjaro Alpha 50 liter ini. Wah. Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQTV. Sekarang gue ada di Surken. Bisa dilihat di sana ada puncak gede. Ini udah jam setengah 6 sebetulnya. Dan tadi gue sampai ke Surken ini di jam 4 atau setengah 5 lah. Lumayan cepat untuk perjalanan kali ini. Dan di perjalanan sekarang gue nyobain carrier terbaru dari mereknya Kilimanjaro karena carrier ini akan dirilis di Indofest 2024. Sebelum carriernya dirilis, gua tes dulu ke atas gunung di jalur Putri Gunung Gede. Gua udah punya catatan-catatan kelebihan kekurangan sampai ke Surken ini. Tapi gua pengennya nanti digabung aja catatannya itu, entah itu kelebihan atau kekurangan ketika nanti gua turun. Sampai sekarang kan gua baru ngerasain naik doang pakai carrier ini. Nah nanti ketika gua turun dan sampai ke pos tanah merah tuh, di situ akan ngejelasin kekurangan dan kelebihan selama di perjalanan kali ini pakai Kilimanjaro Alpha 50 liter. Sebelum ngebahas kelebihan dan kekurangan dan testimoninya, gua kasih tahu dulu spesifikasi yang ada di carrier ini. Untuk harganya sendiri 650.000 untuk harga normalnya. Di Indofest nanti akan ada harga spesial jadi 450.000 khusus untuk di Indofest aja. Jadi kemungkinannya selesai di Indofest, entah itu akan jadi harga normal atau mungkin diskonnya nggak segede di Indofest. Makanya kalau emang lu ada rencana mau datang ke Indofest, kalau di akhir video lu suka dengan spesifikasinya, buruan kunjungi booth Kilimanjaro di Indofest. Atau kalau emang lu susah datang ke Indofest, entah itu kehalang oleh jarak dan waktu, lu bisa just tip ke gua karena gua udah buka just tip. Lihat aja Instagram gua, ada informasinya di sana. Ketika nantinya lu mungkin suka di akhir video tentang carrier ini, lu bisa titip beli ke gua. Untuk pilihan warnanya ada 3. Yang gua pilih ini warna paling terang kemungkinannya dan warna yang paling rentan terlihat kotor. Warna-warna light gray kayak gini. Cuman di sepanjang perjalanan tadi gua tuh agak hati-hati aja, nggak sembarangan menyenderkan carrier ini ke tempat-tempat yang kotor. Akhirnya masih terlihat bersih kayak gini. Tapi kalau emang lu nggak suka dengan warna ini, ada 2 pilihan warna lagi, ada warna hitam, terus ada warna orange. Nah itu tinggal disesuaikan aja dengan selera lu. Kalau gue sih tetap, walau banyak orang yang bilang warna light gray ini mudah kotor bang, nggak cocok dipakai di gunung, ya nggak tahu kenapa, gue sih tetap suka aja untuk warna light gray ini. Sekarang gue akan ngebahas spesifik ke bagian bahannya. Kalau lu lihat secara detail, bahan yang dipakai di sini tuh terbilangnya lumayan kaku dan nggak terlalu tebal sebetulnya. Ini kemungkinannya kayak semacam pakai bahan-bahan nylon Dalby gitu, kayak ada tekstur kotak-kotak itu tapi bukan ripstop kelihatannya nih. Dan dari bagian atas sampai ke bagian tengah itu warna light gray tadi, terus menerus ke bagian kanan dan ke bagian kiri sini untuk warna light gray-nya. Nah untuk di bagian bawah ini pakai bahan yang lebih tebal, yang mana bagian bawah itu kan sering bergesekan dengan tanah, akar dan batu. Jadi harus tebal kayak gini dan warnanya pun dikasih warna gelap di sini. Bagian bawah menerus ke bagian kanan dan ke bagian kiri sini. Dan menerus tentunya ke bagian back systemnya. Nah, bagian back system ini nanti salah satu yang menarik sih. Ketika kemarin gue upload untuk Reels carrier ini, banyak yang bilang bahwa carrier ini tuh mirip dengan Equator Track. Kalau dari tampilan depan sih beda tentunya. Cuman memang dari tampilan back systemnya ya memang mirip-mirip dengan Equator Track 45. Berarti bukan Equator Track ya, Eiger Equator 45 aja. Kalau nggak salah untuk yang ada tracknya itu untuk ukuran yang 65 liter. Untuk berat kosong dari carrier ini ketika tadi gua udah timbang ulang itu kurang lebih di 1,2 kilo. Untuk ukuran 50 liter sih terbilangnya ideal lah untuk berat 1,2
2 kilo. Di bagian kepala bagian depan ini ada logo Kilimanjaro-nya. Terus di sini ada 4 tali webbing. Tuh ada 4 tali webbing yang nantinya lo bisa aplikasikan untuk pemasangan tali elastis di keempat sudut ini. Tapi tentunya nggak include dari Kilimanjaro-nya. Di bagian belakang ini tentunya ada pocket dan untuk resletingnya udah pakai YKK ya. Jadi dari kemarin pun lancar, bahkan di bagian quick access pun lancar. Gue buka dulu. Di sini gue menyimpan headlamp tentunya. Untuk akses yang lebih cepat, headlamp pasti gue simpan di bagian top lid. Dan di sini ada kotak P3K juga. Jadi untuk barang-barang yang sekiranya diperlukan secara cepat pengambilannya, kebiasaan gue sih disimpan di bagian top lid. Biar ketika ada insiden atau mungkin kemalaman, gue bisa ngambil P3K dan ngambil headlamp juga di bagian top lidnya. Di bagian top lid dalam, kita lihat, sorry nih agak pilek-pilek. Di bagian top lid dalam masih ada ruangan, dan ini ruangannya itu pakai jaring gitu. Jadi untuk lo yang memang biasanya menyimpan barang-barang di sini udah disediakan pakai resleting YKK juga. Untuk akses utamanya di sini pembukaannya ada 2 penguncian. Yang pertama pakai tali webbing dan buckle yang bagus di sini. Tuh, buckle-nya bagus, ditarik pun aman. Terus di sini untuk penguncian yang keduanya seperti biasa pakai mode serut di sini. Dan untuk mode serutnya lancar tentunya, sampai ketutup sempurna di sini. Dan di bagian atas ini nggak gua packing sampai full karena sebetulnya barang-barang yang di dalam itu udah gua keluarin, makanya di situ udah ada tenda. Karena tenda itu disimpan di bagian paling bawah di carrier ini. Itu untuk di bagian kepala carriernya. Sekarang kita ke bagian depan. Di bagian depan itu tampak seperti nggak ada pocket sama sekali, tapi kalau lu jeli di sebelah kanan ini ada pola jahitan. Di sini menandakan adanya resleting. Ketika dibuka ini ada ruangan yang gede. Ruangannya itu dari atas sini sampai ke bawah sini. Cuman memang nggak pakai bahan elastis. Kalau menurut gua sih malah jelek kalau pakai bahan elastis. Memang gantengnya ya udah pakai bahan utama kayak gini aja. Walaupun konsekuensinya ketika di bagian dalam itu udah padat packingannya, di bagian front pocket ini paling bisa nyimpen barang-barang tipis aja. Kalau di sini gua nyimpan ponco 3-in-1-nya. Konsepnya sama aja, ketika tiba-tiba hujan, untuk gua mengambil ponco secara cepat bisa melalui front pocket yang ada di sini. Dan itu tinggal disesuaikan aja, biasanya lo nyimpen di front pocket itu apa aja. Terus ke bagian di bagian depan ini masih ada beberapa fitur lagi. Di sini ada holder untuk kepala trekking pole di bagian kanan ya, nih. Ini bagus untuk si tali elastisnya ini nyantol ke kayak semacam bahan kulit gitu, nggak tahu kulit imitasi, nggak tahu kulit asli, yang pasti nyantol ke sini. Terus untuk kakinya ada di bagian bawah. Ada 2 ya. Di sebelah kiri ada holder kepala trekking pole, di bawahnya ada juga. Dan di sini ada detail juga nih, ada tali-tali webbing yang terang. Dan gue suka sih kombinasi warna antara light gray dengan warna orange-nya di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Ada tali webbing yang mempunyai lubang untuk lo menggantungkan beberapa aksesoris di sini. Terus kita ke bagian bawahnya nih. Di bagian bawah sini ada nama serinya nih, Alpha 50 liter, dan di sini ada quick access, langsung kelihatan dikunci oleh buckle dan tali webbing. Di sini ada 2. Buckle-nya lebih kecil ya. Ini sama dengan buckle yang ada di tali kompresi. Oh, sama juga nih ternyata dengan buckle yang ada di sini. Baru gua sadar ternyata buckle-buckle yang ada di carrier itu pakai buckle-buckle yang model kayak gini, yang X dan ukurannya lebih kecil. Berarti semua buckle yang ada di sini pakai yang kecil, kecuali di bagian hip beltnya nanti. Kayak gua buka dulu untuk buckle-nya. Untuk pemakaian buckle-nya udah bagus, tali webbingnya juga udah bagus, dan di sini ada quick access. Seperti biasa, quick access ini gua fungsikan untuk pengambilan tenda di bagian bawah. Ketika tadi gua nyampe area camp ini, ketika harus secara cepat mendirikan tenda, gua bisa melakukan pengambilan secara cepat di bagian quick access yang ada di sini. Untuk ukuran tenda yang gua bawa di 3%, itu terbilangnya gampang lah. Dan gua mensiasatinya biar nggak terlalu panjang untuk packingan tendanya itu. Si bagian frame-nya itu disimpan di luar, gua simpan di bagian side pocketnya. Di bagian paling bawah lagi tentunya di sini ada rain cover. Rain covernya udah dapet di sini. Coba gua pasang. Jadi lo nggak perlu beli lagi rain cover ya, karena udah include di carrier ini.
Oke, bisa dilihat untuk rain covernya. Explore your adventure dari Kilimanjaro. Dan di bagian bawah sini lu bisa fungsikan untuk penyimpanan matras ya, karena dikasih tali yang panjang di sini. Penyimpanan matras karet, matras aluminium foil, ataupun matras lipat bisa disimpan di sini. Dan ketika matrasnya disimpan di sini nggak menghalangi nama seri yang ada di sini, Alpha 50 liternya. Kita lanjut ke side pocketnya. Yang tadi gua liatin, side pocket sebelah kanan kalau dari gua ini, gua simpen untuk frame tenda, dan ada satu barang lagi yang selalu gua bawa, ada scope di sini. Takut tiba-tiba di track pengen buang air besar, gua bisa secara cepat mengeluarkan scope-nya untuk menggali. Dan di sebelah sini gua simpen untuk botol minumnya. Dan di sini pakai bahan jaring itu, tapi nggak terlalu elastis sih, elastisitasnya itu rendah lah, nggak elastis banget. Di bagian bawahnya nggak pakai bahan-bahan yang tebal. Lanjut ke bagian terakhir sebelum keburu gelap nih. Masih aman saya bang? Masih aman, oke. Lanjut ke bagian terakhir yang memang ditunggu-tunggu dan banyak yang menanyakan juga, untuk di bagian back systemnya. Bisa lihat di sini untuk tampilan back system yang ada di Kilimanjaro Alpha 50 liter ini. Nah, jadi ada frame yang menyilang di bagian dalam tuh. Terus di sini ada bahan jaring yang punya rongga-rongga yang gede. Terus di bagiannya ada busa yang tebal di sini nih. Di bagian dalamnya pun ada busa. Terus di bagian hip beltnya ada busa yang tebal. Ketika kemarin gua posting untuk video Kilimanjaro Alpha ini, banyak yang bilang, bang, back systemnya mirip Equator 45 ya. Dan ketika gua cek, memang mirip banget. Tapi mungkin perbedaannya ya dari material mungkin, karena gua nggak naif juga. Harga carrier ini kan 600 ribuan. Untuk harga carrier Eiger Equator 45 itu di atas 1 juta. Pasti dari pemilihan material pun yang Eiger itu lebih mahal. Ini versi yang harga pelajarnya lah. Kita bahas satu-satu di sini. Di bagian shoulder strapnya banyak yang bilang ini tipis bang, pedes gak ketika dipakai untuk si bagian shoulder strapnya. Nah nanti akan gue jelasin, karena gue udah coba si bagian shoulder strapnya. Nanti gue jelasin pedes atau enggaknya. Yang pasti tipis kayak gini. Dan kalau lu lihat di Equator Track pun tipis kayak gini juga. Yang gue prediksi sih ada perbedaan di bagian busa aja. Yang tadi gue bilang busa yang dipakai oleh Eiger pasti lebih mahal. Busa di sini ya versi harga terjangkaunya lah. Tapi lumayan lah ketika sepanjang perjalanan ini. Nanti gue jelasin di bagian akhir, di kelebihan dan kekurangan di bagian shoulder strapnya, pedas atau enggaknya. Terus di bagian atasnya di sini ada handle yang lumayan gede tuh jaraknya, handlenya gede. Terus di bagian tengah ini nih yang menarik perhatian, di sini ada jaring. Kalau gua ngelihat di spesifikasinya, Kilimanjaro menulisnya Aerofan untuk back system yang ada di sini. Ada jaring di bagian luar dengan jeda yang terbilangnya jauh tuh kalau lihat. Jadi ketika ada frame yang menyilang di bagian dalam sini dan melengkung ke bagian dalam, tentunya ada jeda yang dihasilkan di sini. Jadi ketika carriernya nempel di punggung gua pun tadi ya, yang biasanya keringet itu nempel di bahan-bahan busa yang ada di carrier, kalau ini karena memang model jaring, minim terasa gerah lah di bagian punggung itu, karena memang jedanya lumayan jauh. Cuman memang kalau gua boleh bandingkan, kalau nggak salah gua pernah pegang juga untuk Equator 45 itu. Kalau untuk yang Kilimanjaro Alpha ini tidak terlalu tegang nih untuk jaring yang ada di sini. Kalau yang Equator 45 itu, kalau gua nggak salah sih lebih tegang, terasa lebih solid aja gitu. Ya namanya juga lebih mahal lah. Kalau ini versi harga pelajarnya. Kalau untuk di bagian ini sih dibuat mirip banget nih. Ada busa tebal di bagian sini, dan ini yang paling nolong nih, nggak terasa pegel sama sekali di bagian tulang ekor gua ketika ditempel oleh busa yang benar-benar tebal di sini. Pokoknya untuk di bagian hip belt nih, entah itu hip belt kanan dan kiri di bagian busanya ataupun di bagian tengah, ini salah satu bagian yang ternyamannya nih di sepanjang perjalanan sekarang. Oke, nanti akan gua jelasin lebih lanjut lagi terkait pengalaman gua menggunakan carrier ini, khususnya di bagian back systemnya. Karena sekarang udah mau gelap, gua tutup dulu. Nanti gua lanjut di bawah, kemungkinannya gua jelasin komplit di sana tentang kelebihan yang ada di carrier ini dan kekurangan yang ada di carrier ini.
Setelah itu lu tentukan mau beli carrier ini atau enggak. Oke, sampai ketemu di bawah. Nah, sekalian gue kasih tahu juga nih, ada jaket dari Kilimanjaro. Ini jaket Gorp Core-nya, bisa lihat di sini. Tampilan depannya kayak gini dan tampilan belakangnya kayak gini. Ini jaket Halmahera dari Kilimanjaro jenis Gorp Core-nya. Akan gue sedikit spill untuk spesifikasi yang ada di sini, dan yang penting jaket ini punya harga spesial ketika lu belinya di Indofest nanti. Ini salah satu jaket yang nanti akan hadir di Indofest 2024 di boothnya Kilimanjaro, karena ini salah satu produk Kilimanjaro, Halmahera jaket Gorp Core-nya. Ada size M, L, XL, dan double XL. Yang gua pakai ini size-nya M. Yang spesial dari jaket ini udah pakai bahan 3-layer Gore-Tex. Jadi untuk jaket-jaket gunung sekarang itu rata-rata mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan bahan Gore-Tex ini. Dan Kilimanjaro pun ikut serta dalam menghadirkan jaket dengan membran waterproof Gore-Tex ini. Kalau untuk masalah Gore-Tex nggak perlu diragukan lagi, karena Gore-Tex itu salah satu membran waterproof terbaik lah saat ini. Tapi yang spesial di jaket ini di Indofest 2024 nanti ada harga diskon yang memang brutal nih harga diskonnya. Harga normal jaket ini tuh hampir 400.000, 375 kalau nggak salah. Tapi ketika lu nanti belinya di Indofest 2024, itu harganya hanya 250.000 aja. Itu harga khusus di Indofest. Di sini akan gua sedikit spill beberapa fitur yang ada di jaket ini. Untuk jenis Gorp Core-nya yang tadi pertama kali lihat kayak gitu, untuk jaket ini termasuk dalam jaket Gorp Core. Untuk di bagian depan, di sini ada logo Kilimanjaro. Terus ada 2 saku di bagian dada, dan sakunya ini udah pakai resleting yang waterproof. Jadi untuk lo menyimpan barang-barang di resleting udah aman. Di bagian bawahnya masih ada saku lagi menggunakan zipper waterproof juga. Di bagian pinggangnya sini ada 2 adjustable strap di kiri dan di sebelah kanan sini. Di bagian belakang kayak gini tampilannya. Untuk di bagian dalam tampilannya kayak gini, kelihatan untuk lapisan-lapisan yang menutup di bagian jahitan-jahitannya, dan di sini ada warna orange di bagian dalam. Yang gua rasain di sini ada perbedaan di bahan yang dipakai di setiap warna-warnanya. Untuk warna yang gua pilih ini kan warna light gray ya. Gua terus terang suka banget terhadap warna yang ada di sini, dan bahannya pun terasa solid tapi terasa kaku juga karena ini pakai jenis bahan hard seal. Nah, untuk warna-warna lain itu agak beda bahannya. Bahannya itu terasa lebih tipis dan ada ripstopnya gitu. Jadi kemungkinannya ketika nanti lu belanja langsung ke Indofest 2024, ya lu langsung cek aja bahannya kayak gimana. Yang kemarin gua cek ke tokonya sih ada 2 jenis bahan lah. Untuk yang gua pakai ini pakai bahan-bahan yang terasa tebal, solid, dan bagus juga. Nah, untuk bahan lainnya itu untuk orang-orang yang mungkin nggak suka yang tebal-tebal kayak gini, mending pilih warna lain karena bahannya itu terasa lebih tipis, tetap kaku juga tapi nggak setebal yang ada di jaket ini. Oke, itu untuk sedikit pembahasan jaket ini. Oke, alhamdulillah nih gua baru sampai ke Tanah Merah nih. Bisa lihat di sana ojek-ojek. Di situ tadi hujan deras banget pas sampai sini dan kita neduh di situ. Dan rencananya memang gua melakukan pendakian itu sampai ke pos ini aja, Tanah Merah. Tanah Merah tuh nggak tahu yang ini atau yang itu ya. Intinya yang ada ojek inilah. Karena setelah dari sini kita mau naik ojek aja. Karena udah cukup lah untuk ngetes si carrier ini di sepanjang jalur Gunung Gede via Putri, dari naik sampai ke Surken, dari Surken sampai ke sini. Jadi udah cukup lah. Dan di sini gue udah punya beberapa catatan dari kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Kilimanjaro serinya Alpha 50 liter. Gue ngomongin kelebihannya dulu deh. Kelebihan yang pertama menurut gue untuk desainnya itu simple. Dari bagian depan ini desainnya simple dan terlihat ganteng sih menurut gue. Kalau gue bandingkan dengan carrier-carrier lokal, apalagi di jajaran harga 400 ribuan. Desainnya sih bisa jadi salah satu bagian yang menarik menurut gue. Kelebihan yang berikutnya ada di detail-detail kayak bakal dan resleting, udah pakai yang bagus tentunya. Cuman memang untuk webbingnya doang yang kadang-kadang masih agak sedikit keras. Tapi untuk bakal dan resleting udah bagus karena resletingnya pun udah pakai YKK. Cuman memang di bagian quick accessnya belum gede ukurannya, tapi kemarin ketika membuka dan menutup, ketika mengambil di bagian quick accessnya karena memang tidak terlalu padat, masih aman sih. Kelebihan berikutnya di bagian
quick access yang ada di bawah sini ketika kemarin gua sampai tempat camp ini berguna banget untuk gua mengambil secara cepat tenda yang gua simpen di bagian bawah carrier-nya. Di atas tenda itu ada sleeping bag sama ada jaket-jaket windproof juga. Jadi ketika nyampe area camp tuh ya bisa langsung mendirikan tenda tanpa mengeluarkan barang-barang yang ada di atas dulu. Dan memang nggak semua carrier punya quick access di bagian bawah. Ada beberapa carrier yang aksesnya itu di atas aja. Alhasil ketika mungkin posisi tendanya di bawah, ketika nyampe area camp ya harus dibongkar dulu dari atas untuk menjangkau tenda yang posisinya ada di bagian bawah. Kelebihan yang berikutnya, di beberapa bagian back system yang ada di carrier ini, di bagian pelukan hip belt dan busa yang ada di tulang ekor sih, salah satu bagian yang membuat gua puas ketika gua nyobain carrier Kilimanjaro Alpha 50 liter ini. Karena ada beberapa carrier yang nggak meluk di bagian hip beltnya, kadang busanya juga nggak terlumpuk. Kalau carrier ini sih terbilangnya aman sejauh perjalanan ini. Kelebihan yang berikutnya untuk ukuran torso yang ada di carrier ini pas di ukuran punggung yang gua punya di sini. Jadi nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas. Kelebihan yang terakhir masih di bagian back systemnya, karena memang back system carrier ini tipe jaring. Jadi keringat yang gua keluarkan di sepanjang perjalanan naik ataupun turun itu nggak mengendap di bagian belakang karena memang tipe back system yang jaring. Jadi di bagian belakang ini terasa kering terus lah. Karena memang ketika ada keringat ya ditiup oleh angin sepoi-sepoi di kanan dan di kirinya. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di carrier ini. Kekurangan yang pertama adalah di bagian selang, mana sih? Ini ya, nah di bagian sini. Di bagian lubang selang water bladder terasa gede banget nih. Kayaknya terlalu gede untuk ukuran diameter selang yang terbilangnya kecil. Jadi ini masih terbilangnya gede di bagian lubang selang water bladder. Kekurangan berikutnya, warna yang gua pakai ini memang mudah terlihat kotor. Kalau lu pakainya agak sembarangan ketika lu duduk istirahat di beberapa pos itu. Di perjalanan ini sih gua usahakan agak pilih-pilih tempat. Beda ketika kemarin gua nyobain Bogabo yang warna terang kayak gini juga, itu bener-bener kotor. Tapi ketika kemarin gua pakai carrier ini sih gua usahakan disenderinnya di tempat-tempat yang kering aja, biar warna light gray yang gua suka ini masih terlihat bersih, nggak terlihat kotor. Kekurangan berikutnya, di bagian shoulder strapnya memang terasa tipis nih. Orang-orang pun nanya ketika gua kemarin posting video carrier ini ataupun fotonya di Instagram, pedas gak bang ketika dipakai untuk di bagian si shoulder strapnya. Terus terang aja untuk busa shoulder strapnya sih aman ketika kemarin gua pakai. Cuman memang di bagian ini, di bagian pinggiran sini kan ada bahan-bahan yang lebih keras. Kadang bagian-bagian ini gesekan terus dengan tulang selangka gua dan agak sedikit pegel aja lama-kelamaan, apalagi ketika kemarin nyampe Surken. Kalau busanya sih walaupun tipis, dengan beban yang gua bawa di 12 kilo kurang lebihnya masih terbilang aman. Kekurangan berikutnya, hati-hati dengan frame yang menyilang di sini. Hati-hati bukan satu pemakaian. Ya walaupun satu pemakaian tetap hati-hati juga, tapi ketika nyimpen, karena ketika di sepanjang perjalanan ini terbilangnya aman, tapi ketika kemarin gua masukin ke mobil itu memang ketumpuk-tumpuk, akhirnya si framenya agak sedikit bengkok. Tapi ketika dipakai dari bawah sampai Surken, dari Surken sampai bawah lagi nggak ada penambahan bengkok, jadi terbilangnya masih aman. Jadi ketika lu nanti punya carrier ini jangan sampai ditindih-tindih, karena framenya kelihatannya kalau dibebani yang berat banget itu ya mudah untuk bengkok lah. Tapi kalau sekedar untuk pakai aja masih aman. Lanjut ke kekurangan berikutnya, untuk lo yang suka melakukan packing yang over di dalam carrier, menurut gua carrier ini nggak cocok buat lo. Karena ketika lo nantinya punya carrier ini, sebaiknya sih lakukan packing carrier yang normal aja. Jangan terlalu overload ke bagian dalam, jangan terlalu ditekan-tekan di bagian dalamnya, karena tipe carriernya punya frame menyilang di bagian dalam. Memang untuk carrier ini nggak separah Consigna Centurion. Kalau Consigna Centurion itu bisa ngebalik tuh untuk plat si frame di bagian tengahnya. Ini sih enggak ketika gua coba untuk packing. Cuman tetap aja untuk tipe carrier kayak gini gua sarankan lakukan packing yang secukupnya aja. Dan untuk ukuran 50 liter biasanya sih idealnya di berat 12 kilo, 13 kilo atau maksimal di 15 kilo. Kalau lebih dari itu biasanya ya kurang ideal aja. Dicocokkan dengan ukuran carriernya. Oke, kekurangan yang terakhir ketika tadi gua turun dari Surken sampai ke pos 4. Sampai ke pos 4 itu
agak sedikit bunyi di bagian frame carrier-nya, ada sedikit gesekan gitu. Tapi selebihnya dari pos 4 sampai ke pos 3, pos 3 sampai sini sih terbilangnya masih aman. Oke, itu dia review dan tes gue untuk carrier Kilimanjaro Alpha 50 liter ini, yang mana carrier ini akan dirilis nanti di Indofest 2024 di bulan Juli 2024 juga tentunya. Kalau emang lu pengen carrier ini, lu bisa ngedapetin di pameran tersebut. Tapi kalau emang lu dari luar Jakarta, terhalang jarak dan waktu ketika mau datang ke Indofest, lu bisa just tip ke gue untuk carrier ini dan untuk barang apapun yang ada di Indofest. Untuk informasi just tipnya, silakan ke Instagram gue aja. Oke, kalau emang lu pengen carrier ini, langsung sikat aja datang ke Indofest 2024 di booth Kilimanjaro Blok C 38 dan 39. Kalau suka dengan video ini silahkan like sama di share. Kalau emang suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.